Karena ada warga negara yang terkatung-katung di luar negeri, tapi tidak ada uluran tangan. Bahkan terkesan pemerintah Indonesia sepertinya ingin mengatakan bahwa Anda bermasalah, maka bukan tanggung jawab kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya mau membahas soal kepulangan Habib Rizik. Kenapa seperti tari poco-poco, maju mundur ya? Di mana masalahnya? Tapi kita lihat dulu tanggapan-tanggapan dari Mahfud MD, Menko Polhukam. Menarik sekali ya. Ada kata Mahfud, Rizik bukan orang suci, pengikutnya gak banyak, tak perlu khawatir. Luar biasa. Ini ada juga, masa siap sambut kepulangan Habib Rizik, Mahfud _2. Kalau buat kerusakan, kami sikat. Luar biasa ya. Kita baca dulu ya. Kita coba baca yang pertama dulu ya. Gelora ya. Kata Mahfud, Rizik bukan orang suci, pengikutnya gak banyak, tak perlu khawatir. Gelora News, gelora.co. Pemerintah Indonesia tidak mengkhawatirkan kepulangan Habib Rizik Syihab bisa mengancam, sebab Habib Rizik bukan orang suci. Ya sudah pasti. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di tayangan kanal YouTube Cokro TV. Di Cokro TV ya. Rabu 4 November 2020, Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah membahas kepulangan Rizik. Rizik Syihab itu bukan Khomeini, orang suci yang akan disambut. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya nggak banyak juga. Kalau dibandingkan umat Islam pada umumnya, kita nggak khawatir juga, kata Mahfud. Mahfud MD menyatakan Habib Rizik Syihab akan dideportasi pada 10 November 2020 besok, bukan pulang sendiri. Kok bangga banget? Ya, tidak apa-apa juga ya. Mahfud MD menyatakan jika Habib Rizik melakukan pelanggaran imigrasi, dia pun sempat dicekal oleh Arab Saudi, bukan pemerintah Indonesia. Dia itu, Habib Rizik, akan dideportasi. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran imigrasi, kata Mahfud MD. Habib Rizik hendak kembali ke tanah air, tapi tidak mau dideportasi lantaran ia ingin pulang dengan terhormat. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silahkan sajalah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita, ujar Mahfud. Host tayangan tersebut, Ade Armando, kemudian menanyakan ke Mahfud terkait pelanggaran imigrasi yang dilakukan Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD dengan singkat. Ade pun lanjut menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Habib Rizik tidak pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, ndak ada tuh yang begitu, jawab Mahfud MD. Ini seperti Nabi Muhammad ya, ketika ditanya ada orang yang dikejar-kejar lalu dia geser tempat duduknya. Ketika ditanya dia bilang selama saya duduk di sini nggak ada. Karena dia sudah pindah tempat duduknya ya. Jadi benar juga seperti Pak Mahfud atau Prof Mahfud bilang, selama saya jadi menteri tidak ada tuh ya, karena yang bersangkutan baru jadi menteri kan 1 tahun, sementara Habib Rizik sudah berapa, sejak 2017 ya, kira-kira keluar negeri gitu ya, nggak kembali ya. Dan rasanya juga kalau ditanya ke kanan, ke kiri ya, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, ya pasti tidak akan ngomong juga ya, kan ini soal rahasia negara.
tapi kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak ya. Tapi hanya the common sense-nya adalah tidak mungkin bilang iya ya. Pasti kan bilang tidak. Sebelumnya diberitakan, Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab telah mengumumkan jadwal kepulangannya ke Indonesia yaitu pada 10 November 2020 mendatang. Rizik mengungkapkan tak lagi memiliki persoalan terkait dengan kepulangannya ke tanah air. Ia pun memastikan akan pulang ke Indonesia pada pekan depan pukul 19.30 waktu Saudi. Terbang dari bandara kota Jeddah dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SP816, ujar Habib Rizik seperti dilihat di tayangan kanal YouTube Front TV Rabu 4 November 2020. Habib Rizik dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 10 November 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat pagi ya. Dalam siaran langsung penyampaiannya di Front TV, Rizik juga mengumumkan bahwa setibanya di Indonesia nanti ia akan menikahkan putri keempatnya Najwa ya, tapi tanpa Syihab Najwa saja ya. Insya Allah saya akan nikahkan putri saya yang keempat Najwa dengan tunangannya, insya Allah katanya. Rizik pun mengatakan bahwa setibanya di tanah air pada 10 November, ia akan beristirahat 2 hari di rumah kediamannya di Petamburan, Jakarta Selatan, sebelum melakukan jadwal aktivitasnya. Dari bandara akan langsung ke rumah kediaman kami di Petamburan, Jakarta Pusat. Di sana itu sampai hari Rabu dan Kamis tanggal 11 dan 12 November tahun 2020, ujarnya. Kita lihat lagi berita berikutnya. Yang soal sikat menyikat itu ya. Masa siap sambut kepulangan Habib Rizik. Mahfud, kalau buat kerusakan kami sikat. @Glora News, glora.co. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah sudah menyiapkan pengamanan secara reguler mengantisipasi adanya kerumunan massa yang akan menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab pada 10 November mendatang. Mahfud mengingatkan agar massa tidak membuat kerusuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena Habib Rizik Syihab itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan bukan pengikut Rizik, kami sikat, ujar Mahfud dalam keterangannya Kamis 5 November 2020. Ya benar juga Prof Mahfud bilang ya. Rizik Syihab sebelumnya mengumumkan bahwa dirinya akan pulang ke tanah air dari Arab Saudi pada Senin 9 November dan akan tiba di Jakarta pada Selasa pagi 10 November 2020. Rizik menyebut dirinya tidak lagi tersangkut masalah pelanggaran overstay dengan visa kunjungan. Insya Allah saya dan keluarga hari Senin 9 November jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari kota Jeddah dengan pesawat Saudia dan tiba di Jakarta Selasa jam 9 pagi di Terminal 3 Bandara Cengkareng, ujar Rizik dalam siaran langsung di Front TV Rabu 4 November 2020. Setiba di Jakarta, ujar Rizik, dia akan langsung ke kediaman di bilangan Petamburan, Jakarta Barat yang jadi markas FPI. Jadi kawan-kawan para habaib yang ingin berjumpa sudah tahu di mana saya berada, ujar dia. Sobat RH sekalian, itu tadi soal Habib Rizik dan tanggapan pemerintah Indonesia. Ya bagus juga ya, tapi sepertinya ada ketidakikhlasan juga kalau kita lihat pernyataan Prof Mahfud itu ya. Kenapa? Ya ingin mengatakan bahwa antara pulang dan dideportasi. Sebenarnya kenapa harus disinggung soal ini? Sebenarnya kan harusnya pemerintah mengulurkan tangan. Kalau masalahnya overstay harusnya kan bisa ditangani. Overstay bukan pelanggaran yang luar biasa karena bukan sebuah kejahatan. Jadi kalau cuma overstay harusnya bisa ditanggulangi. Apalagi dendanya kalau tidak salah cuma 110 juta. Ya, tapi kan
selalu ada dimensi lain yang barangkali tak terungkap. Memang benar selama Prof. Mahfud jadi menteri ya tidak pernah mengurusi soal Habib Rizik atau berkomunikasi dengan pemerintah Saudi atau dengan pihak otoritas di sana. Dan kalau ditanyakan kepada institusi lain pasti juga bilang tidak ya. Tapi kan dari ya susahnya Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2019, publik kan bisa menduga, bisa mengira, bisa menyangka, bisa menganalisis, dan bisa membuat opini. Dan itu sah-sah saja ya, membuat opini seperti itu berdasarkan fakta dan data yang ada, lalu dianalisis. Karena kita kan tidak bisa menyandarkan suatu pernyataan verbal dari institusi, misalnya, wah pemerintah Indonesia tidak pernah cawe-cawe. Justru kalau tidak cawe-cawe itu aneh. Kenapa? Karena ada warga negara yang terkatung-katung di luar negeri, tapi tidak ada uluran tangan. Bahkan terkesan pemerintah Indonesia sepertinya ingin mengatakan bahwa Anda bermasalah, maka bukan tanggung jawab kami. Seperti dalam video sebelumnya saya mengatakan, bahkan yang dihukum mati saja di Arab Saudi diurusin oleh pemerintah Indonesia yang jelas-jelas melakukan kejahatan atau pelanggaran. Perkara motivasinya apa, misalnya karena dikerjain atau apa, tapi yang jelas sudah melanggar hukum di sana. Sementara Habib Rizik hanya melanggar hukum administrasi, bukan hukum pidana. Dan biasanya hukuman yang primernya itu denda. Kalau denda tidak mampu dibayar, barulah kurungan misalnya. Nah, tapi biasanya Sobat Era sekalian, kalau ada orang overstay dan ketahuan, biasanya cepat-cepat dideportasi, bukan ditahan lama-lama. Ini kan, saya nggak nyambung logikanya. Jadi ada pelanggaran imigrasi, lalu ditahan lama-lama buat apa? Kan harusnya ketika diketahui bahwa dia overstay, maka dia harus cepat-cepat dideportasi. Tapi di hold selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan rasanya aneh ya sebenarnya. Tapi anehnya ini kan kalau kita bicara tentang hukum administrasi yang normal. Tapi karena ini Habib Rizik, ya segala sesuatunya mungkin saja terjadi. Nah, saya berharap bahwa 2 hal ya. Pemerintah Indonesia legowo menerima kepulangan Habib Rizik, walaupun kita lihat pernyataan Prof. Mahfud tidak banyak pengikutnya, dia bukan orang suci, kalau nanti yang masalah itu kita sikat misalnya, itu masih menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tapi saya berharap bahwa ya harus terima karena ini adalah warga negara Indonesia. Jangankan seorang Habib Rizik, seorang warga negara biasa pun kalau ingin kembali ke tanah airnya dan terganjal karena overstay di negara lain atau terkatung-katung di negara lain, wajib hukumnya. Karena tugas negara adalah melindungi segenap bangsa. Jadi tidak pandang bulu, siapapun berhak atas perlindungan dari negara. Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah lainnya begini, Sobat RH sekalian, yaitu kepulangan Habib Rizik ini harus dijaga secara damai, dijaga dengan baik. Pasti akan ada yel-yel yang mungkin ya berbau-bau kritik keras kepada pemerintah. Tapi hendaknya petugas keamanan harus profesional. Jangan sampai ada free riders, penunggang-penunggang gelap yang mencari kesempatan untuk katakanlah mendelegitimasi massa sehingga sambutan massa tersebut dianggap sebagai kerumunan massa yang berbuat tindak pidana atau kriminalitas. Jadi mudah-mudahan tidak ada kejadian sebagaimana pembakaran halte Sarinah. Pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi, mereka menggunakan hak konstitusional mereka
sementara ada pihak-pihak lain yang menggunakan kesempatan untuk membuat kekacauan, memancing di air keruh. Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi juga pada kepulangan Habib Rizik ini, kalau benar yang menyambut itu jutaan massa. Karena Mbah Ridwan Saidi mengatakan, meramalkan akan ada jutaan. Ya, ramalan bisa benar, bisa tidak. Karena ini kan analisis yang, ya karena sifatnya kuantifikasi, bisa diverifikasi nantinya. Nanti kita tampilkan lagi ya, Mbah Ridwan Saidi yang mengatakan ada jutaan orang. Dan tiba-tiba menggelegar Guntur ketika ngomong jutaan tersebut. Nah, itu soal Habib Rizik ya. Babe cenderung dia mau pulang. Kalau dia pulang, kira-kira apa yang bakal terjadi? Menurut saya ya, barangkali bandara itu akan jutaan orang. Akan jutaan orang ke bandara. Karena itu luar biasa. Dia punya nama kemana-mana, orang tahu Habib Rizik itu bisa jutaan orang. Ya, saya cuma mengemukakan fakta saja. Seperti itu ya, Sobat Era sekalian. Nah, dua hal ini penting dijaga. Pemerintah harus menjaga dirinya, penguasa harus menjaga dirinya, karena yang pulang ini adalah warga negara yang berhak perlindungan dari negara. Walaupun barangkali yang bersangkutan mengatakan tidak perlu, saya tidak butuh bantuan atau uluran tangan negara atau penguasa. Tapi tidak. Kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa, perkara seseorang mengatakan dia tidak butuh atau tidak mau itu soal lain. Tapi kewajiban negara tetap ada. Di sisi lain, masa yang akan menyambut Habib Rizik harus tertib dan damai. Dan betul-betul menjaga agar tidak ada free riders. Oke, dua soal itu. Besok-besok seorang Habib Rizik pasti akan mewarnai politik Indonesia. Karena itu, Sobat RH sekalian, marilah kita berpolitik secara lebih, dalam tanda kutip, sesuai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, politik kita harus politik yang bermutu. Bukan politik saling menghina antara cebong dan kampret. Kalau kita lihat di Twitter sudah sangat tidak produktif. Tapi ya itulah cermin masyarakat kita. Makanya saya mengajak Sobat RH sekalian agar presidensial threshold, balik lagi ke presidensial threshold, ya dihilangkan. Agar orang seperti Habib Rizik, kalau memang ingin berbuat bagi negara, turun gelanggang, ikut berpolitik. Atau memang tetap menjadi penjaga moral dengan organisasinya. Karena saya pernah mendengar juga FPI ingin bermimikri menjadi partai politik. Wah, long time ago. Mungkin ide ini sudah tidak relevan lagi karena mungkin mereka hanya akan amar ma'ruf nahi mungkar atau apapun namanya. Tapi yang jelas adalah sosok Habib Rizik akan memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia. Walaupun dia berasal dari jalur non-partai. Mungkin sama seperti Gatot Nurmantio juga, dalam dimensi yang berbeda. Kalau satu dimensi kedaian ya, sebagai pemimpin umat, satu lagi sebagai mantan Panglima TNI yang tentu punya pengalaman juga. Tokoh-tokoh lain juga harus diberikan kesempatan untuk mewarnai politik Indonesia. Di situ ada Din Samsudin misalnya. Ada juga tokoh-tokoh dari partai-partai yang lama. Ada juga tokoh-tokoh yang sudah disebut sebagai calon presiden yang non-partai seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Yang partai tidak usah kita omongkan lagi. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, bahkan Megawati. Nah, kalau kita membuat sebuah lapangan yang equal playing field, orang bisa ikut bertanding dan bermain, maka sesungguhnya politik kita akan jauh lebih sehat. Jangan sampai masyarakat di fait accompli lagi untuk kalau tidak A, B. Kalau Anda tidak nyebong berarti Anda ngampret. Kan fatalistik sekali menurut saya. Jadi harusnya politik itu dinamis,
adu gagasan, adu debat, produktif, yang benar, insya Allah kita katakan benar, yang kita anggap keliru kita sampaikan juga. Dan tidak ada undang-undang ITE yang dengan mudah bisa digunakan menjadi undang-undang tentang tindak pidana. Padahal undang-undang itu harusnya undang-undang yang berada di wilayah administrasi sebagaimana dikatakan Profesor Andi Hamzah. Dan undang-undang administrasi itu tidak boleh mengandung ancaman pidana yang lama, paling seperti perda 6 bulan saja harusnya. Sisanya adalah denda atau misalnya banning, tetapi tidak permanen. Misalnya untuk sementara waktu media sosialnya di-ban, tapi untuk waktu tertentu, ya entah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Jadi itu justru jauh lebih manusiawi dan tidak mengganggu proses demokratisasi. Kalau ada persoalan dengan misalnya ada pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya, silakan gugat secara perdata. Pemerintah, penguasa tidak perlu ikut campur tangan. Boleh campur tangan, yaitu menengahi konflik antar warga negara. Tapi kalau sudah campur tangan dengan menggunakan instrumen pidana, secara perspektif hukum menurut saya kurang tepat. Karena pidana harusnya ultimum remedium. Jalan terakhir ketika jalan musyawarah mufakat tidak bisa ditempuh lagi. Pemberian sanksi administratif sudah tidak lagi relevan misalnya. Jadi sahabat era sekalian, kembali kepada kepulangan Habib Rizik Syihab, kita tunggu saja di mana Habib Rizik kemudian nanti akan berlabuh dalam arus besar politik Indonesia ini. Di mana dia akan memainkan perannya. Yang penting adalah pertama, berpolitiklah secara konstitusional, berpolitiklah secara baik, syukur-syukur secara santun pula. Dan kewajiban kita semua termasuk pemerintah atau penguasa menciptakan equal playing field dalam permainan politik ini. Jangan sampai kemudian ada politik belah bambu, satu diinjak, satu diangkat supaya dia terbelah. Tidak demikian. Kita harus menciptakan lapangan permainan yang rata, rumputnya sama bagusnya, sehingga siapa yang menciptakan gol ditentukan dari kemampuan bermain sebuah tim, termasuk kemampuan individual orang-orang dalam tim tersebut. Sobat era sekalian, kita tunggu apa yang akan terjadi dengan kepulangan Habib Rizik. Semoga semuanya baik-baik saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.